dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh listrik. Investasiin buat sekolah anak. Oh, itu something new gitu. Maksudnya kupu-kupu gitu. Ayahku tuh satpam gitu kan. Ya, itu sambil saya record ya. Dan saya sambil mulai aja ya, kita ngobrol habis. Oke. Oke ya, selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya, Panji. Dan kali ini sudah bersama Kang Zulfikar. Aktivis lingkungan ya, Kang ya? Kalau dibilang aktivis, nanti soalnya yang benar-benar aktivis kayaknya protes. Apa ya? Ya orang yang berusaha hidup sustainable aja sih. Menarik. Apa karena bawaan teknik lingkungan tuh? Atau jadi mana yang datang lebih dahulu tuh? Pengen masuk teknik lingkungan karena atau ada hubungan nggak sih teknik lingkungan dengan Ada hubungannya. Oh, ada. Maksudnya ada hubungannya apa nggak sama sustainability? Iya, jadi mana yang lebih datang dulu tuh masuk ke teknik lingkungan gara-gara memang ingin sustain living gitu ya, atau akibat dari terpapar ilmu-ilmu di teknik lingkungan jadi lebih kuat sense kesananya gitu. Iya, itu berproses. Kalau dulu waktu masih SMA terus mulai milih teknik lingkungan sih nggak kepikiran kata sustainability. Cuman dulu milih jurusan teknik lingkungan karena pengen kerjaannya berhubungan sama alam, terus pengen bisa bikin alamnya tetap kayak gitulah yang waktu itu karena gue pecinta alam waktu SMA, ya paling nggak gue pengen jaga supaya tetap seperti itu gitu paling nggak. Pilihannya jadinya waktu itu adalah teknik lingkungan atau geologi gitu. Nah, terus milih teknik lingkungan karena waktu itu passing grade-nya lebih tinggi. Tapi justru pas lagi kita tahun pertama, gue nggak tahu angkatan lo kayaknya masih dapat juga mata kuliah pendidikan lingkungan. Masih. Gue 2006 masih. Itu Tekim kayaknya deh. Itu biologi. Kayaknya gue dapetnya Tekim deh. Ngambilnya ke Tekim kalau nggak salah. Oh iya. Kalau dulu soalnya sih dosennya tuh dosen biologi yang di gue. Oh, kalau gue yang setara dosen SMPH. Tekim. Kalau seingat gue ya semacam kayak lupa sih nama mata kuliahnya apa ya. Cuman kalau nggak salah ada beberapa pilihan. Yang di TPB. Iya, yang di TPB ya. Oh, TPB nggak ada kayaknya. TPB tuh kalau yang luar eksak cuman kayak TTKI, bahasa Inggris, agama gitu. Nggak ada lingkungan. Iya, nah gue jadi googling mata kuliah pendidikan lingkungan ada nggak sih? Jangan gue salah nyebut juga nama mata kuliah, tapi seingat gue tuh ada mata kuliah. Hah? Oh, pengeling, bukan pendidikan pengetahuan lingkungan. Pengeling ada, cuman lupa sih. Pengeling pengetahuan lingkungan. Iya. Lupa. Cuman lupa di jurusan apa. Ada pengeling, ingat sih ada pengeling. Cuman nggak tahu. Nah sebenarnya di pengeling itu gue pertama kali belajar soal sustainability. Oh gitu, oke. Karena di pengeling itu emang ada konsep pembangunan berkelanjutan gitu. Jadi mestinya kita semua yang lulus mata kuliah itu ya harusnya kalau ngerjain sesuatu tuh mempertimbangkan sustainability, dan setelah gue tahu itu kayak ya udah ini harusnya orientasinya gitu. Di teknik lingkungannya sendiri, kalau gue sih mengawinkan dengan pelan-pelan sambil gue berkuliah di teknik lingkungan, bukan hanya pelan-pelan sih. Begitu gue masuk ITB waktu itu kan itu pindahan dari Jakarta, ini gue pindah dari Jakarta ke Bandung, terus itu kan Agustus 2005. Nah, kuliah, terus OSKM, habis itu nggak lama setelah beres OSKM, tahu-tahu di tiap sudut kota Bandung tuh sampah numpuknya gila-gilaan. Lagi heboh-hebohnya itu ya. Karena TPA Lui Gajah baru longsor, terus longsornya kan baru mengubur ratusan orang. Oh iya, gitu. Iya. Dan itu termasuk 3 besar, kalau nggak salah longsornya TPA terbesar di dunia. Jadi banyak banget sorotan dunia ke Bandung waktu itu, dan apalagi ke jurusan teknik lingkungan yang notabene emang kerjanya tuh ngedesainin barang-barang teknologi seperti itu gitu. Jadi gue jadinya lebih fokus ke pengelolaan sampah. Ini kan judul podcast lo ngobrol bisnis nih ya. Sebenarnya sih nama judul doang ya belakangan ya. Lama-lama ngebahasnya tuh macam-macam. Luas kemana-mana. Iya.
Iya. Jadi ya gue juga ngikutin kok podcast lo dari dulu pertama kali banget yang gue dengar itu soal investasi syariahnya. Tapi memang menarik sih. Gue nggak berusaha banget untuk mengait-kaitkan konten obrolan kita sama bisnis. Ya cuma nggak apa-apa. Dan sebenarnya kan kita mungkin ketemu terakhir tuh kalau nggak salah di acara di Bandung ya, ada acara Dilo ya, acara apa sih namanya tuh? Backup ya. Dan itu kan kontennya sebenarnya bisnis kan. Kontennya bisnis. Kalau nggak salah lo mewakili Aceh ya, tergabung di Dilo Aceh atau jadi mentor di Aceh ya, mentor entrepreneur di Aceh. Nah sebenarnya kan dari situ juga sebenarnya udah ada koneksi, artinya memang ada sense ke lingkungannya dan juga memang ada aktivitas lain selain yang memang dalam tanda kutip mungkin aktivisme di lingkungan, pasti ada entrepreneurship-nya juga kayak gitu kan. Jadi memang akhirnya gue berusaha mendukung sustainability gitu, dan cara yang gue pandang paling impactful itu sebenarnya bikin bisnis. Oh gitu? Iya. Coba dijelasin dulu tuh. Berarti bisnis yang di running sekarang ini apa nih? Kan gue baca tuh ada yang Yagi Natural ya, itu kan lebih kayak kosmetik. Selain itu berarti ada apa lagi tuh aktivitasnya? Ada beberapa yang lain-lain. Yagi Natural itu juga akhirnya menyambung banget sama sustainability karena sebenarnya itu buah dari gue dan istri berusaha punya anak. Gitu. Terus waktu itu kita udah nikah 5 tahun. Pas lagi kita mulai ngulik-ngulik ya gitu, baru kita nikah 3 tahun lebih. Tapi kita belum punya anak. Padahal akhirnya setelah tahun pertama nggak punya anak, kita udah mulai coba program ini itu apa segala macam. Terus nggak ada sesuatu yang terlalu berat, ya, tapi paling cuma disuruh olahraga, beresin makan. Dan itu juga udah, terus kualitas spermanya oke, kualitas ovumnya udah oke, tapi masih belum jadi juga. Jadi kita mengevaluasi hal-hal lain, termasuk penggunaan skincare-nya istri. Gitu. Nah, akhirnya dia belajar, dan memang sebelumnya gue juga pernah baca di buku-buku kayak Story of Stuff, kalau lipstick itu sebenarnya ada logam beratnya. Terus face scrub itu juga ada mikroplastiknya gitu. Yang nggak perlu ada mikroplastik sebenarnya, cuma biar enak aja di pipi, kayak ada yang garuk-garuk dikit gitu. Sebenarnya nggak gitu penting, tapi kalau yang jadi benda-benda tambahannya itu ada yang nggak penting, ada yang udah nggak penting, ngerusak badan, ngerusak hormon dan lain-lain gitu. Nah itu akhirnya istri mulai coba bikin skincare sendiri. Dan kalau bikin kan nggak mungkin buat diri sendiri nih, karena pasti beli bahan bakunya harus ada jumlah minimalnya. Yang akhirnya bergulir jadi Yagi Natural. Solving problem diri sendiri dulu ya kemarin itu ya. Iya, dan itu yang entry point-nya nggak berhubungan sama sampah. Jadi memang masih berhubungan besar sama sustainability. Dan dari hal-hal kayak gitu gue ngeliat kalau banyak banget sebenarnya hal-hal di sekitar kita ini yang nggak sustainable. Dan ya udah akan kayak gitu terus sampai akhirnya antara dua, ada yang menyediakan opsi yang lebih sustainable atau ada kebijakan yang menahan hal-hal yang tidak sustainable ini supaya nggak terjadi lagi gitu. Ini tadi gue barusan cek ini ya, apa namanya, transkrip nilai, ya benar ada mata kuliah. ada mata kuliah pengetahuan lingkungan sih tingkat 2, dan nilai gue jelek sih jadinya mungkin kalau tidak terlalu ngerti tentang konteks atau apa ya, konteks apa yang konteks green atau sustainable living itu mungkin bisa dimaklumi. jadi gue mungkin awalnya bisa dijelasin dulu sih. Gue sebenarnya waktu itu pernah juga ya ngobrol sama, gue lupa nama perusahaannya apa ya, di Bali. Dia yang bikin sampah dari singkong kalau nggak salah deh ya. Sampah dari singkong yang bisa larut. Plastik dari singkong mungkin sama. Plastik dari singkong, ya. Di podcast ini kayaknya nggak apa-apa sebut merek kan ya dari sebelum-sebelumnya. Nggak apa-apa. Lupa gue cuma nama. Avani. Ya, Avani. Ya, nama si ininya si Alia ya, nama yang gue ajak ngobrol Alia. Cuman. Oh iya. Si Alia-nya. Nah, gue sama Alia, kayaknya Alia juga deh waktu itu. Iya, Alia. Gue ngisi talk show gitu berapa bulan lalu sebelum pandemi. Oh, barengan. Iya. Nah, waktu itu dia sempat jelasin sebenarnya sustainable living ya.
di dalam podcast itu juga gitu. Cuma mungkin lo bisa menjelaskan lebih apa ya menurut persepsi lo atau menurut apa yang mau lo bawa atau ininya apa sih definisinya gitu sebenarnya? Kalau definisinya banget sih mungkin gue juga nggak terlalu tekstual banget ya, tapi kalau dulu tuh mata kuliah pengetahuan lingkungan itu seingat gue intinya tuh balik ke keseimbangan 3 elemen. Kalau yang lebih populer sekarang disebutnya 3P, People, Planet, Profit. Gitu. Jadi di mata kuliah itu selalu dikasih tahu kasus-kasusnya itu pembangunan itu harus mempertimbangkan tidak cuma peningkatan ekonomi, tapi juga kesejahteraan sosial sama kondisi lingkungan, semuanya harus berjalan beriringan gitu. Itu dari sustainability intinya adalah penerapan itu. Kalau definisi yang sering banget dipakai adalah kan sustainability kalau bahasa Indonesia keberlanjutan. Jadi bisa continue terus hidupnya, bukan berarti hidupnya tidak akan pernah mati karena tapi jadinya setiap generasi kalau dikatakan sustainable adalah generasi itu bisa hidup senyaman mungkin tanpa dia menggunakan sumber daya lebih dari yang dia butuhkan dan tidak memakan jatah generasi setelahnya. Jadi konteks dalam ini artinya konsumsi segala sesuatu yang kita lakukan gitu ya. Iya. Soalnya tadinya yang gue kira kaitannya sama sustainable itu adalah penggunaan barang-barang yang kita pakai. Misalnya alih-alih menggunakan plastik, kita alihkan dengan apa agar hidupnya si barang tersebut lebih panjang lah gitu ya. Atau bahkan ada beberapa gerakan kan circular economic kayak gitu kan, barangnya lebih panjang dan bisa digunakan lagi dari sisa setelah digunakan dari fungsi utamanya digunakan lagi jadi fungsi berikutnya dan terus-terusan kayak gitu. Tapi lebih ke dalam berarti ya, bukan ke sesuatu yang kita pakai berarti ya. Ke semuanya sih. Oh gitu. Jadi tadi kan juga lo udah nyebut circular economy tuh. Jadi circular economy itu satu hal dari life cycle segala material di dalamnya, gitu kan? Karena circular economy kan lawannya kan linear ekonomi. Kalau dulu proses produksi itu linear banget dari ekstraksi dari alam, terus diambil sama produsen, diproduksi jadi barang, didistribusin ke konsumen pakai, habis itu konsumen buang ke tempat pembuangan sampah, ya udah, gitu. Berakhir di situ, itu linear banget. Nah, kalau dengan circular economy kan jadinya harapannya ketika mengekstraksi pun si yang mengekstraksi bisa jadi langsung produsennya atau suppliernya gitu, itu sudah mempertimbangkan supaya proses ekstraksinya itu dia ngambil nggak lebih banyak dari yang dia butuhkan, terus kalau misalnya ada yang reject bisa dia kembaliin langsung di step pertama gitu, terus kemudian di proses produksinya juga memperhatikan hal serupa dan juga mendesain produknya supaya nggak cepat obsolete dan lebih mudah diperbaiki, lebih mudah diremanufaktur, gitu. Nanti di konsumennya juga punya peranan lagi, sehingga akhirnya barang-barang itu bisa muter terus gitu. Dan jadinya bukan cuma bicara daur ulang, tapi bicara sampai ke desain produk, atau mungkin jadinya bukan produk, tapi service, gitu. Misalnya contoh yang berkembang itu Philips, kalau dulu dia jualan lampu, sekarang dia juga udah punya layanan baru, yaitu dia jualan jasa penerangan gitu. Jadi dia yang bertanggung jawab, pokoknya gedung ini akan saya terangi sama teknologi saya, tapi kalau ada lampu rusak ya saya ambil lagi. Jadi si produk itu, jadi jadinya nggak jual produk gitu, jadi jual jasa pencahayaan gedungnya gitu. Sehingga kalau ada lampu rusak bisa dikembaliin, bisa didaur ulang lagi, komponen yang masih bagusnya bisa dia ambil gitu. Iya, menarik ya. Tapi kalau tadi kita ngomongin kaitannya sama sustainable living, yang tadi berdasar definisi bahwa agar kita konsumsi diri kita tidak terlalu berlebihan dan nanti mewariskan ke generasi berikutnya juga cukup, itu kalau gue lihat kan lebih kayak, jatuhnya lebih kayak gaya hidup ya. Sedangkan kalau kita memandang yang konsep sirkular tadi, kaitannya kan sebenarnya lebih besar ke ekonomi atau ke bisnis. Artinya kan barang, jika fungsi suatu barang itu lebih panjang, artinya kan lebih banyak kegunaannya, artinya biaya produksinya A gitu ya, tapi yang dihasilkan adalah bisa sampai Z kayak gitu kan, artinya kalau lebih panjang siklusnya. Jadi maksud gue bisa didekati sebenarnya, atau mungkin gue nggak tahu, bisa jadi mungkin gerakan sustainable living dulu yang datang lebih dulu, tapi diakalin dengan pendekatan ekonomi dan jadi menarik gitu ya.
jadi soalnya kalau kita ngomongin sustainable living as activism atau as gerakan gitu ya, atau as gaya hidup kan, kalau tidak ada nilai ekonominya jadinya apa ya, jadi nggak ada orang yang tertarik kan kayak gitu kan. Ataupun bisnis nggak ada yang tertarik untuk menjalankan gitu ya mungkin ya. Iya, benar-benar makanya circular economy ini mensupport sustainability dan salah satu bahasan di circular economy yang paling bagus itu justru adalah mendukung ekonomi lokal. Gitu. Nah, jadi ini sebenarnya sangat nyambung. Jadi kemarin gue juga gue nulis impian gue di 100tahun.id. Oh ya. Itu belum dia dicek ya? Bukan, apa itu udah ada yang ngecek. Cuman gue belum dia apa-apain. Okay. Kebanyakan sih sebenarnya kayak waktu itu kan lo sempet nanya ya, itu udah sampai sejauh mana sebenarnya gathering apa ya, pengumpulan mimpinya itu sih berjalan terus-terusan dan kita filter based on kategori kayak gitu ya. Cuman yang lebih banyak yang menarik sekarang mungkin setahun atau baru dimulai tahun lalu dan baru sedikit sih juga kontributornya adalah video. Sebenarnya udah ada beberapa video, cuman dia belum sempat dikemas jadi apa ya namanya, ya jadi yang terformat dengan lebih baik lah kayak gitu sih. Itu sih. jadi bilang ini belum apa sih istilahnya, humble break kayak gitu, atau bukan humble break karena memang belum diapa-apain gitu. belum diseriusin. Itu domain udah dari 2015 kali ya atau berapa ya, cuman belum di waktu itu sebenarnya 2015 karena momentumnya kan pengen ngejar berapa ya, 30 tahun Indonesia menuju 2045 ya kalau nggak salah ya. Jadi 5 tahun ini sebenarnya belum diapa-apain, belum diseriusin lah kayak gitu. Jadi baru hanya text based kayak gitu-gitu aja. Masih ada 25 tahun lagi. Ya, yang ditulis apa tuh? Apa ininya? Gue kalau nggak salah nulis berharap Indonesia benar-benar jadi negara yang menerapkan sustainable dalam definisi yang sebenar-benarnya. Definisi yang paling basic sih yang tadi itu, bahwa kita bisa hidup tanpa mengurangi jatah hidup generasi selanjutnya nih. Nah, kalau yang kita lihat, misalnya kita ngomongin Indonesia nih atau ya dunia lah gitu, sebagian besar proses ekonomi itu jadinya masih meninggalkan beban untuk orang, untuk lingkungan. Jadi kalau di 3 elemen tadi, people, planet, profit, masih terlalu besar fokus kita di profit gitu. Nah tadi misalnya gue jam makan siang gue sambil nonton rilisan barunya Watch Dogs yang prakerja dikerjai. Udah nonton belum? Belum. Nah itu Watch Dogs kan kalau yang sebelumnya yang yang rame pas lagi Pilpres, terkait dengan sisa atau peninggalan galian ini ya, tambang ya? Galian tambang gitu. Nah ini juga banyak beririsan. Yang pengen gue sorotin itu adalah investasi dicoba ditambahkan terus gitu, dengan harapan nanti tenaga kerjanya meningkat gitu. Yang kalau tenaga kerjanya meningkat berarti harapan hidupnya juga jadi lebih baik. Nah, kenyataannya di situ ataupun yang gue lihat sendiri nggak selalu begitu. Investasi meningkat, terus jadinya jadi lapangan kerja kesannya hanya itu di daerah-daerah yang tadinya nggak ada lapangan kerja. Tapi sebenarnya lapangan kerjanya ada berupa jadi pelayan, ya jadi nelayan, jadi petani gitu. Dan sistemnya udah ada, cuman sistemnya belum ideal lah, jadi banyak kekurangan di sana sini, sehingga begitu muncul pabrik, dianggapnya itu memberikan pekerjaan yang lebih baik. Nah tapi ketika pabriknya juga tidak dikelola dengan baik, malah akhirnya pabriknya ini menghasilkan limbah, terus orang-orang yang tadinya udah bisa hidup dengan jadi petani dan nelayan dan nggak mau ikutan ke pabrik, malah jadi mati gitu. Nah ini praktek ini gue pasti dalam obrolan barusan sangat menyederhanakan, tapi itu terjadi luas di berbagai bidang, termasuk skincare, termasuk tadi tambang, termasuk hal-hal lain. Nah pendekatan seperti circular economy, terus lebih luasnya lagi
pemahaman ke pasarnya tentang sustainable living itu jadi sebenarnya sangat berkaitan antara yang bisnis walaupun itu bisnis besar ataupun kecil dengan market yang makin lama harus semoga makin berusaha untuk sustainable, sebenarnya ini berkaitan gitu. Iya. Ya gue nangkep sih maksudnya, dan sebenarnya itu juga jadi, gue belum nonton ya videonya Watchdog yang baru itu. Cuman sebenarnya itu juga jadi concern gue karena karena yang melandasi sebenarnya bukan terkait dengan ya gue nggak tahu apa yang dibahas di sana. Cuman sebenarnya yang melandasi gue mengkritisi tentang ya salah satunya hal-hal tersebut adalah pada dasarnya kan sebenarnya sebelum sistem, ya ini pemahaman gue ya, sebelum ada sistem industrialisasi seperti ini, setiap makhluk hidup atau terutama manusia ya, setiap manusia sebenarnya kan hidup untuk dirinya sendiri dan paling enggak kalau kita nggak ngomong mereka adalah wirausaha, mereka adalah self-employee lah ibaratnya. Misalnya sebelum zamannya industrialisasi yang terjadi di Prancis dan menjadi di seluruh dunia kayak gitu kan. Artinya kan semua orang sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan aktivitas yang dilakukan secara mandiri. Nah, cuman kan itu jadi berubah pola pikir orang-orang yang tadinya zaman dahulu itu gara-gara ada industrialisasi, ada hierarki seolah-olah ada yang pemilik bisnis dan ada orang yang dipekerjakan di bisnis tersebut. Dan mereka jadi bekerja di situ dalam tanda kutip, artinya dia menyerahkan kemampuan dia yang tadinya dia bisa self-employee, melakukan usaha sendiri untuk hidupnya, menggantungkan pada suatu ya tadi industri seperti itu. Itu concern gue terhadap yang konsep ini sih sebenarnya, walaupun gue belum nonton detail, belum nonton sama sekali sih yang Watchdog itu. Tapi gue sepakat, artinya harusnya setiap orang, kalau berdasarkan penyederhanaan yang lo lakukan tadi, artinya sebenarnya setiap orang mungkin tidak perlu bergantung juga sih dengan adanya pabrik di suatu tempat untuk hidup kayak gitu. Dan itu terjadi marak ya. Jangankan ngomongin mungkin yang terjadi di mana gitu ya, di Jawa Barat sendiri kan kayak di kampung-kampung di mana sebelum ada pabrik di sana mereka hidup-hidup aja gitu. Tapi ketika ada pabrik di sana entah kenapa jadi kayak menggantungkan hidupnya jadi satpam di pabrik sana. Oke, dan akhirnya gue sempet juga ngobrol ada salah satu teman juga yang di podcast ini juga pernah ngobrol. Dia tinggal di suatu desa di Jawa Barat gitu. Ada pabrik apalah di situ gue lupa. Dia bilang akhirnya masyarakat di sana mindsetnya hanya untuk menuju kerja di pabrik tersebut gitu. Setiap anak muda yang lulus SMK, setiap anak muda yang apa gitu atau orang tuanya ya nanti biar bisa kerja jadi satpam kayak di pabrik situ, jadi apa kayak buruh apa kayak di pabrik situ. Itu juga sebenarnya jadi concern ya, dan jadi mengungkung orang sih sebenarnya gitu. Beruntung yang teman gue ini dia bisa keluar dari kampungnya dengan kabur ya, ini ekstrim sih. Dia kabur dari cewek gitu ya, dia kabur dari keluarganya untuk keluar dari kungkungan tersebut karena pendidikan sebenarnya, karena membaca. Jadi dia bisa keluar dari situ. Itu menarik sih. Nah, kalau dari sudut pandang yang tadi lo bilang kan, kalau sustainable living itu artinya ke ekonomi lokal kan. Itu ada kaitannya dengan mendobrak yang kayak tadi itu juga? Iya, banget. Menurut gue sih banget, karena ngambil contoh teman lo tadi nih. Dia alhamdulillah dianugerahi dengan pendidikan sehingga pikirannya terbuka untuk melihat dunia luar gitu. Terus kemudian dia udah melihat dunia luar, kalau dia masih sayang sama daerahnya pasti dia gemas untuk meningkatkan daerahnya itu tadi gitu. Dan kalau kita ngomong meningkatkan daerahnya itu lagi, itu mungkin caranya banyak, tapi cara yang umum dipilih adalah jadi anggota legislatif, terus habis itu mendukung aspirasi daerahnya. Tapi menempuh jalur itu, kalau buat gue pribadi ya, gue sih sebenarnya udah cenderung merasa wah itu akan terlalu banyak distraksinya. Akhirnya kalau orangnya mentalitasnya nggak kuat, bisa jadi miring duluan, gitu, bisa berubah orientasi perjuangan gitu. Nah, jadi yang menurut gue lebih impactful, walaupun mungkin nggak secepat itu hasilnya,
tapi juga lebih merata hasilnya harusnya, itu adalah dengan bisnis gitu. Oke. Nah, jadi tiap kali ada kesempatan gue pasti berusaha untuk mendukung bisnis lokal. Termasuk makanya waktu itu gue mau untuk jadi mentor bisnis di programnya Backcraft itu yang ternyata mempertemukan gue sama lo lagi sebagai mentornya mentor. Enggak sih, karena nggak ada orang aja sebenarnya. Nah, sama di Aceh pun kayak gitu. Jadi gue sebenarnya karena gerah tinggal di Jakarta yang membuat gue harus setiap hari pulang malam jam 10-an gitu. Akhirnya kita pindah ke Aceh gitu. Dan di Aceh tuh gue melihat sebenarnya potensi itu luar biasa banyak banget dan yang berkembang juga banyak. Tapi mungkin agak mirip sama daerahnya teman lo tadi. Orang tuh kayak hanya memandang penghidupan itu dari satu bidang gitu. Kalau di tempatnya teman lo itu dari si pabrik. Nah, kalau di tempat gue itu adalah dari kerja di pemerintahan gitu. Iya. Itu di mana-mana sih. Jadi kan biasanya paling umumnya adalah generasi sebelumnya paling seneng kalau dapat mantu PNS gitu. Nah, padahal gue merasa dengan pengalaman gue yang sebenarnya nggak banyak dari waktu bikin Waste for Change gitu dan terlibat dengan terekspos dengan berbagai social enterprise yang udah mulai bermunculan lah waktu itu. Sebenarnya untuk meracik bisnis rasanya nggak begitu perlu belajar kayak harus jadi sarjana atau bukan sesuatu yang berat-berat amat, tapi yang penting ada hal-hal basic yang kita bisa kuasai, dan sebenarnya orang-orang lokal dengan pendidikan yang apa adanya mereka tuh sebenarnya sangat bisa gitu, asal dipertemukan dengan pasar dan model bisnis yang tepat gitu. Nah, kalau disambungin lagi ke sustainability itu kan juga tetap ada profitnya ya. Yeah. Jadi gue ngambil beberapa contoh. Misalnya salah satu suppliernya Yagi itu adalah Aluan Coconut namanya. Gitu. Nah, Aluan ini yang bikin teman-teman dari New Zealand. Tapi mereka bikinnya itu di Pulau Simelu. Pernah dengar Pulau Simelu nggak? Nggak tahu. Di Sumatera juga tuh. Iya, itu sebenarnya bagian dari Aceh. Dan teman-teman Aluan ini, nih gue kirim linknya ke chat Zoom. Oke. Itu cukup jago untuk bikin pitch deck. Mereka salah satu key person-nya di situ memang orang dari Angin, Angel Investment Network. Terus mereka juga dari awal tuh udah ikutan Kiva, dan yang akhirnya mereka jadinya mampu banget untuk memanfaatkan potensi lokal di sana, yaitu kelapa, dibikin minyak kelapa dengan kualitas yang bagus, disertifikasi untuk segala sertifikasi sustainability termasuk EcoCert. Terus dan di setiap lininya mereka sangat berusaha untuk memberdayakan orang-orang lokal, gitu. Termasuk ada orang lokal yang diajak ke New Zealand, gitu. Terus ya dikasih sekolah, gitu. Terus dan orang lokalnya tetap balik ke Simelu, gitu. Dan ikutan ngurusin bisnisnya mereka. Pelan-pelan porsinya jadi porsi orang lokal jadi lebih banyak di sana. Itu sangat sustainable menurut gue. Itu contoh membangun daerah dengan bisnis yang sustainable, gitu. Dan produknya itu pun juga untuk orang yang mengkonsumsinya tidak meninggalkan beban ke fisiknya, jadi nggak mengganggu hormon orangnya apa segala macam gitu, nggak bikin kelainan yang generasi-generasi sebelumnya nggak ada. Ini juga sebenarnya jadi sebenarnya kalau kita sekedar mengkonsumsi apapun yang ada di supermarket itu juga nggak sustainable, bukan hanya bicara soal dia dari palm oil atau apanya lah, tapi juga dari kualitas produknya sendiri itu sebenarnya nggak sehat buat kita, yang akhirnya kita mengurangi potensi generasi setelah kita hidup karena kitanya sendiri nggak sehat. Gitu. Jadi jadi panjang ya sebenarnya ya proses ininya ya. Jadi sebenarnya
konsep sustainability nggak bisa dikotakan ke ekonominya doang, nggak bisa dikotakan ke kualitas barang doang gitu, sebenarnya the whole package. Iya. Kalau terkait dengan yang lo misi awalnya untuk bikin apa namanya Yagi Natural tadi kan untuk akhirnya untuk produk kecantikan atau produk skincare istri terjaga dan akhirnya itu termasuk berhasil programnya. Alhamdulillah sekarang anak udah 2. Gila, iya. Goal besar kan tadinya itu tuh. Walaupun ya pastinya punya anak gak hanya karena itu. Kita juga menemukan benar-benar setelah kita pindah ke Aceh, Toto hamil. Gaya hidup mungkin lebih sehat juga gitu ya di. Iya, benar. Stres di Gaya hidup Jakarta gitu. Sangat lebih sehat. Iya. Ya, memang ini pastinya yang pastinya memang sesuatu yang subjektif, beda-beda tiap orang. Tapi makin gue menggeluti ini bersama istri juga sih, makin kita ketemu hal-hal yang dulunya itu wajar, dulunya itu jadi wisdom orang tua kita, tapi karena modernisasi kita jadinya bergeser dari situ, meninggalkan itu, padahal sebenarnya itu hal-hal yang sangat sustainable. Dan termasuk banyak yang dapat dari ya agama kita juga sih. Ini gue bukan orang yang religius banget, tapi gue baru-baru ini bini gue belajar tentang food for healing, dan gue baru tahu ternyata salah satu referensinya itu Tibun Nabawi gitu. Itu cara makan Nabi, dan ya itu salah satu hal lah. Banyak hal yang dulunya itu lebih sustainable daripada sekarang, lebih secara ekonomi juga sebenarnya lebih bermanfaat untuk banyak orang. Tapi pelan-pelan kita meninggalkan itu. Nah, sustainability mindset harusnya bisa mengembalikan kita, bukan hanya mengembalikan, harusnya bisa membuat kita lebih dari itu gitu. Iya. Kalau dari sisi bisnis berarti selain selain Yagi tadi, lo menjalankan apa lagi sekarang yang tentu saja Yagi kan di salah satu kalau kita ngomongin tadi whole package-nya si sustainable living, dia hanya satu bagian kan. Apakah lo juga ada gerakan ataupun bisnis yang mencoba mensupport dari sisi hulunya kah, kayak gitu kah, atau kayak gimana? Peran gue beda-beda di beberapa inisiatif yang gue dukung. Yang kalau soal hulu nih, yang baru-baru ini gue terlibat, gue nggak tahu sih lo familiar nggak ya dengan di Incubator Network. Terus karena ini kayaknya emang sebenarnya dia inkubator, tapi barangkali circle-nya itu lebih ke bisnis-bisnis yang berhubungan sama sustainability, sama plastic waste. Dan ini nilai investasinya makin banyak. Berapa? Internasional? Iya. Oh, enggak sih kayaknya. Selain di Incubator Network. Jadi di Incubator Network ini buatan dari kolaborasi antara dua, yaitu Second Muse sama Circulate Capital. Circulate Capital atau Circulate Initiative, gue lupa. Jadi ini memang targetnya itu adalah mensupport bisnis-bisnis yang yang mentransformasikan kita menjadi lebih menerapkan circular economy tadi gitu. Nah, gue diminta jadi local advisor untuk salah satu startup yang mereka support, yaitu namanya Cyclus Refill. Gitu. Indonesia atau berarti? Indonesia, dia di Indonesia, tapi dibuat sama orang Perancis kalau nggak salah, namanya Yane, gitu, cewek, gitu. Dia dia growth-nya kayaknya sih cukup menarik, jadi dia juga baru dapat investment dari CFO-nya Gojek, terus ya dari selain dapat dari support dari Circulate Initiative ini juga dia udah dapat attention dari Nestle, Unilever, itu karena yang dia kerjakan itu adalah model bisnisnya. Dia melihat kalau masyarakat ekonomi perkotaan yang ekonomi bawah, yang biasanya tinggalnya di dalam kampung kota, di yang gang-gang sempit gitu, mereka selalu belinya itu adalah kebutuhannya dalam bentuk kemasan terkecil yang biasanya sasetan. Nah, sasetan ini tuh susah banget didaur ulang,
walaupun ada teknologi-teknologi terkini yang berusaha mendaur ulang itu, tapi jadinya investasinya masih besar, kapasitasnya masih kecil, jadi PR-nya masih banyak lah di situ. Nah, si siklus refill ini berusaha membuat ekonomi kelas bawah ini, masyarakat ekonomi kelas bawah ini bisa lebih sustainable dengan mereka belinya per volume yang mereka butuh. Jadi misalnya deterjen, mereka beli per mililiternya gitu. Dan channelnya dia ketemu mereka ini adalah dia pakai gerobak dorong. Gitu. Jadi ya zaman dulu kan udah banyak yang kayak gitu kan sebenarnya sebelum. Iya. Ya maksudnya kan gerobak, orang jualan apa gerobak gitu. Misalnya kalau ngomongin deterjen zaman dulu jual abu gosok deh. Gue di Jakarta, gue besar di Jakarta dan memang di apa ya di segmen yang lo deskripsikan tadi sebenarnya di gang-gang, bahkan orang tua gue masih di situ gitu sekarang, rumahnya juga gitu, dan pinggiran Jakarta lah gitu ya, dan ya kan itu model-model bisnis zaman dulu lagi ya sebenarnya. Iya, dulu waktu gue kecil banget itu gue inget kayaknya pernah dulu gue masih tinggal di daerah Setiabu di Jakarta Selatan. Terus waktu gue kecil gue dapet susu sapi tuh dalam bentuk botol langsung dari sapinya. Gue nggak tahu sapinya ada di mana, tapi masih datang gitu ke rumah pakai gerobak gitu, dan maksudnya dari sapi langsung gitu, bukan yang diproses, di packing gitu, dan itu sebenarnya lebih sustainable, lebih sirkular. Iya, bahkan gue jadi inget juga dulu kalau lagi kecil tuh kalau sebelum gue nggak tahu itu udah ada kopi ABC atau apa enggak gitu. Cuman kalau di rumah gue atau di rumah, jadi kalau gue di Jakarta tuh tinggalnya deket-deketan saudara-saudara gitu ya. Rumah bokap nyokap di sini, sebelahnya rumah om gue, ada rumah nenek gue, kayak gitu, kayak orang Betawi lah sebenarnya. Satu gang gitu berderetan. Jadi di rumah nenek gue itu kalau beli kopi bukan kopi sasetan, tapi memang ada orang jualan kopi apa ya, kiloan kayak gitu sih. Padahal itu kan jadi sekarang lagi tren lagi kan. Tapi kalau zaman dulu tuh itu udah dilakukan. Terus kayak teh juga, kalau sekarang kan teh yang apa sih, Sariwangi atau apa itu udah yang sasetan gitu kan. Kalau dulu tuh beli tehnya teh tubruk gitu loh. Teh tubruk yang ada isinya itu, yang ada isinya. Jadi ntar kalau diseduh di teh harus nunggu dia turun dulu gitu kan. Dan ternyata itu yang dilakukan sama tadi ya, circular, apa namanya? Siklus refill. Oh, siklus refill ya. Gitu. Jadi nah dia jadi mempertemukan itu aja sebenarnya. Dan jadi dia masih piloting di beberapa tempat. Tapi yang dia temukan itu menarik, gue juga baru tahu dari dia. Ternyata memang masyarakat ekonomi bawah ini biasa juga beli saset itu, kemudian apa ya istilahnya, customer journey-nya lah gitu, yang dia baru tahu. Ternyata orang beli saset itu juga kemudian misalnya tadi sampo nih, dia akan masukin ke dalam botol aqua lah gitu misalnya, yang jadi dia masukin isinya, habis itu dia isi air ke dalam si botolnya itu, dia tutup pakai tutup botolnya. Terus tutup botolnya dibolongin, jadi tiap kali dia mandi dia tinggal pencet-pencet gitu doang. Gitu. Nah, jadi yang dia lakukan justru mengikuti itu. Jadi orang datang ke dia datang dengan gerobak nih soalnya, dan dia punya dispenser yang tinggal bisa ngeluarin berapa banyak lu butuh, ya sama lah kayak dispenser di rumahan, pencet, nanti kan isinya cairannya keluar. Nah, jadinya orang tinggal bawa botol aquanya tadi, langsung ngisi di situ. Gitu. Jadi sebenarnya jadi lebih adaptif juga sama kebutuhan mereka. Iya, itu menarik banget sih. Maksud gue ya kita berpikir yang sasetan sekarang kan praktis ya, praktis dan ini, tapi ternyata kalau berangkat kalau bisnis yang tadi adalah berangkatnya dari sudut pandang untuk sustainability-nya, makanya harus mengurangi yang sasetan plastik tersebut dengan model-model kayak gitu. Tapi kalau secara bisnis kan sebenarnya itu adalah bisnis yang lumrah ya, maksudnya bisnis pada umumnya gitu. Kita beli barang banyak, kita jual kecil-kecil kan, ibaratnya kayak gitu kan sebenarnya. Iya. Dan ngambil untungnya juga lumayan, pasti lumayan lah, karena kan kalau beli kulakan pasti jauh lebih murah daripada beli dengan volume yang kecil gitu kan. Iya. Dan justru dia jadi menemukan kalau ya orang akhirnya bersedia pindah merek gitu, yang tadinya mungkin samponya merek apa,
terus dia bawa merek yang lain, bukan merek yang aslinya. Jadi orang bersedia pindah merek demi kenyamanan ini gitu. Nah, itu jadi dia itu ya di inisiatif lo sebagai advisory ya di sana ya. Iya, gue baru sebentar sih. Jadi sebenarnya mereka memang udah oke duluan. Iya, tapi kalau ngomongin market, gede nggak sih itu? Gede sih harusnya. Maksudnya, dan jadi marketnya itu harusnya gede karena nggak hanya ngelihat dari marketnya, tapi juga tuntutan ke produsennya. Selain tuntutan ke produsen juga yang akhirnya sudah menjadi komitmen mereka sendiri. Gue baru selesai sebagai konsultannya Danone. Sebelumnya gue konsultan untuk 6 perusahaan yang tergabung dalam konsorsium namanya PRACE. PRACE itu Packaging Recycling Alliance for Indonesia Sustainable Environment. Jadi ada 6 perusahaan, yaitu Unilever, Danone, Tetra Pak, Indofood, Coca-Cola, sama Nestle. Itu mereka memang pengen mengubah, melakukan sesuatu lah supaya kemasan mereka yang post-consume itu, pasca pakai, itu bisa dikelola dengan baik. Gitu. Dan gue nggak ingat apakah benar-benar semuanya atau enggak, tapi paling enggak Danone, Unilever, itu punya komitmen mereka mau mengganti kemasan mereka supaya lebih sustainable. Gitu. Dan jadi mereka memang internally itu riset terus gimana caranya, kalau tadi misalnya Unilever, mereka memang punya banyak banget produk yang sasetan, gimana caranya supaya PR mereka ke saset ini ditunaikan, dan mereka punya target kok, mereka punya angkanya. Seingat gue tahun 2025 mereka pengen berhasil mengumpulkan lebih banyak kemasan mereka daripada bukan kemasan mereka, lebih banyak plastik daripada yang mereka pakai. Kata-kata persisnya emang kayak gitu, mungkin agak susah ditangkap, tapi bayangkan mungkin 1 juta ton plastik yang diperlukan sama Unilever tiap bulannya untuk memproduksi kemasan mereka. Nah, itu 100%-nya. Nah, mereka jadinya pengen mengumpulkan mungkin 1.100.000, 1.200.000 ton yang mereka tangkap balik gitu, untuk kemudian mereka pertanggungjawabkan. Bisa dipahami. Supaya nggak masuk ke laut dan lain-lain gitu. Nah, posisi yang seperti siklus refill ini membuat mereka jadinya sekarang mungkin mereka ngeluarin 1 juta ton, mungkin jadinya mereka ketemu model bisnis yang membuat mereka bisa kerjasama sama startup seperti siklus refill ini, sehingga nanti tahun 2025 mereka jadinya mungkin marketnya tambah banyak, tapi mereka sendiri jadinya nggak lebih dari 1 juta ton gitu. Mungkin malah bisa berkurang karena jadinya channeling masuk ke customer-nya mereka bisa approach dengan jalur lain. Gitu. Iya sih, cuman gue agak-agak bingung ini ya, kalau dari sisi regulasi, sebenarnya kan yang bisa membuat perusahaan sebesar Unilever kayak gitu kan mindset-nya pasti mereka kan mindset bisnis kan, apalagi sudah sebesar itu, sudah berjalan selama ini gitu ya, dengan apa adanya aja kan udah baik-baik aja gitu, dan udah menguntungkan banget gitu loh. Untuk merubah itu mereka kan harus investasi gede lagi, mencoba bisnis model atau channeling baru lagi. Apakah memang diatur regulasi nggak sih untuk mengurangi limbah plastik kayak atau mengurangi pemakaian produk dengan kemasan plastik gitu? Diatur regulasi iya, tapi belum sampai seketat itu. Gue sendiri belum beres baca KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu udah ngeluarin peta jalan pertanggungjawaban produsen terhadap kemasannya. Jadi diatur sih udah, tapi belum setahu gue ya, mungkin gue salah nih, karena gue masih ngulik juga ke situ. Kayaknya belum sampai ada targetan mereka harus mengurangi sampai berapa persen dari baseline-nya yang sekarang, karena untuk ngumpulin data baseline-nya ini sendiri susah. Tapi kalau tadi pertanyaan lu lebih ke kenyamanan yang sekarang dirasakan sama industri ini, emang bisa berubah apa enggak. Jadi kalau disentil-sentil sedikit sama peraturan, kayaknya sih itu masih jauh banget untuk berharap peraturan bisa mengubah itu. Jadi memang lebih besar demand-nya ini sekarang dari pasar sih. Gitu. Ya, trigger permintaan pasar ataupun mungkin orang-orang yang ada di produksi atau di jajaran
di direksi misalnya atau apapun ya di perusahaan-perusahaan besar itu concern terhadap ini gitu ya. Ya. Nah, tapi yang menurut gue bisa lebih jadi faktor yang menarik itu sebenarnya kalau diulik hal yang eco-friendly itu juga harusnya bukan cuma ecologically friendly, tapi harusnya juga economically friendly. Oke. Gitu. Misalnya misalnya tuh iPhone, gue lupa nama robotnya Lisa atau robot apa gitu. Dulu iPhone tuh pernah ngeluarin gue lupa namanya. Dia pernah ngeluarin video yang kenalkan ini adalah robot X gitu. Dia tugasnya adalah melihat setiap iPhone yang sudah kamu beres pakai, terus kemudian dia akan membongkarnya, dia akan melihat komponen mana yang masih bisa dia pakai dan masih bisa. Jadi akhirnya dia akan memisahkan mana yang akhirnya perlu diperbaiki, mana yang bisa langsung dipakai di iPhone kamu selanjutnya. Gitu. Jadi sebenarnya pendekatan circular economy atau pendekatan sustainability ini dalam model bisnis yang tepat harusnya mendukung profitnya si perusahaan. Iya. Tapi gini sih, kalau dalam konteks industri besar ya, gue nggak coba-coba memberi pandangan lain juga. Sebenarnya kan apapun produk yang kita konsumsi, contoh handphone tadi kan, usage kita atau kita misalnya beli handphone itu harganya 1 juta taruhlah gitu ya misalnya. Sebenarnya sampai kita beli baru handphone penggantinya itu paling kita hanya menggunakan 800.000 dari uang yang kita spend. Pada kenyataannya tuh gue lupa persisnya berapa, cuman sebenarnya nggak fully function, nggak usage-nya nggak benar-benar terpakai dari semua produk yang kita gunakan gitu, baik itu laptop, kalau elektronik atau produk apapun lah. Dan sebenarnya kalau bagi bisnis itu sangat menguntungkan. Karena lo harus ganti sesuatu yang baru tanpa lo utilize si produk itu sampai habis benar-benar ke akarnya. Artinya kan bagi bisnis itu sangat menguntungkan kan. Jadi sebenarnya kalau terminologi eco-nya diarahkan ke sana dengan argumen ini lebih ekonomis bagi bisnis dengan menggunakan itu, tapi sebenarnya bukan bagi bisnis tapi bagi kita. Dan sebenarnya kan bisnis ini atau mungkin dalam konteks ini nggak tahu ngobrol bisnis jadi kayak terlalu sentimen negatif ke bisnis ya dari tadi dari sisi gue aja sih. Cuman sudut pandang aja gitu ya. Nanti si bisnis akan meng-compare tuh mana yang lebih menguntungkan sebenarnya daripada gue membiarkan ya kalau dalam konteks yang lebih luas mungkin kita bahas ini jadi kayak konsumerisme kan sebenarnya karena tingkat konsumsi yang tinggi dan mungkin tidak melebihi dari kadarnya itu dimanfaatkan oleh bisnis dalam tanda kutip untuk menjual produk yang lebih lagi gitu. Ya, jadi menurut gue mungkin tidak serta-merta langsung menguntungkan buat bisnis jadi ya kalau argumennya yang dibangun itu karena pasti lebih menguntungkan konsumen beli lagi itu pasti lebih menguntungkan. Produk digunakan tidak efektif itu lebih menguntungkan gitu secara real ya gitu. Kayaknya berarti kalau kayak gitu sebenarnya masih PR menemukan model bisnisnya. Kalau menurut gue sih. Mungkin gitu. itu cuman gue sebenarnya gue termasuk orang yang sangat bingung memisahkan gue kalau ngomongin bisnis tuh gue ini banget lah mungkin kapitalis banget lah ibaratnya. Makanya pikiran-pikiran tersebut keluar gitu. Makanya gue sangat sulit memisahkan antara bisnis dengan value tertentu yang mau diperjuangkan gitu ya dengan si bisnis itu sendiri. Jadi gue relatif agak sulit tuh bisnis sosial kayak atau bisnis dengan value lingkungan kayak gitu dari dalam diri gue. Jadi gue lebih berpendapat kalau dari pribadi gue lebih sukanya ya kalau gue mau menerapkan sustainable living gitu atau gaya hidup yang baik atau misalnya sosial atau mau berderma atau bersosial itu lebih banyak ya udah diri sendiri atau melalui organisasi yang berbeda. Kalau bisnis memang untuk mencari keuntungan gitu sih. Gue belum ketemu pemisahan yang baik kecuali makanya tadi mungkin dicari model bisnis yang bagus biar bisa menguntungkan pihak bisnis itu pasti hal yang menarik bagi pihak bisnis, tapi yang lebih utama menurut gue adalah
kesadaran si pebisnisnya sebenarnya, atau misalnya kalau ngomongin perusahaan besar mungkin direksinya terhadap itu. Jadi alih-alih ngomongin sekedar keuntungan, ya udah lo ngomongin sosialnya kayak, atau ngomongin ya tadi gerakan ini sebagai gerakan sustainable living sebagai untuk menjamin masa depan kehidupan kayak gitu-gitu, itu mungkin akan lebih cepet. Ya gue nggak tahu ya kayak gitu kalau 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 pandangan gue. Menurut lo gimana tuh kalau kayak gitu? Dua-duanya sih, karena kelihatannya emang ada bisnis yang harus dipush ke pertanggungjawabannya. Ada bisnis yang memang mudah untuk dikasih lihat. Sebenarnya kalau lo ngelakuin ini juga pertanggungjawaban lo dapat, keuntungan lo juga dapat, gitu. Emang rasanya masih banyak. Mungkin gue juga harus explore lagi. Mungkin masih banyak banget bisnis yang kalau dia lebih bertanggung jawab, justru dia merugi, gitu. Contoh real kan gue juga sempat ngisi bareng sama si Avani itu ya, si Alia ya, isi acara di Denpasar gitu. Nah, ke UMKM nih, ke UMKM, si Avani kan cerita, si Alia cerita, oh iya nih kita bisa pakai plastik ini, dan kalau di Bali memang ada regulasi dari si pemerintahnya, di Denpasar secara spesifik ya, ada regulasi dari pemerintah kotanya untuk tidak menggunakan plastik, itu tahun lalu kalau nggak salah kayak gitu. Cuman yang jadi pertanyaan para UMKM ini adalah harganya berapa kayak gitu. Harga si plastik itu berapa? Ternyata si Avani ngejualnya, gue lupa ya, Rp400 atau berapa gitu. Dan itu tinggi banget dibanding mereka beli plastik biasa yang, ini bukan plastik dari singkong ya, plastik biasa, itu 400 mungkin udah bisa dapat berapa bundel gitu ya. Cuman kalau artinya mereka, wah iya harganya masih kemahalan, kayak gitu, mendingan gak usah di support sekalian, maksudnya mendingan ya udah si konsumen datang sendiri dengan goodie bag-nya, gitu-gitu kan. Jadi kalau dalam konteks bisnis, gue rasa mayoritas pasti berpikirnya ya ongkos produksi sih, atau ya gimana cara mencari keuntungan yang lebih cepat gitu ya. Apalagi kalau levelnya UMKM kayak gitu. Ya nggak tahu, gue rasa sih semua level bisnis pasti ke situ sih. Jadi gue dorong sih kalau lo lagi mencari model bisnis yang menguntungkan buat bisnis tuh, dan mendukung gerakan ini, menarik sih. Jadi ini memang makin lama makin dalam nih pembahasannya, karena emang harus di challenge terus. Iya. Jadi ini gue tadi lagi buka di Miro, tapi nanti nggak kelihatan di situnya lo. Jadi gue juga baru 2-3 mingguan lalu lah gitu baca jurnal tentang strategi-strategi reuse dalam di beberapa negara yang jadi bisnis gitu. Dan misalnya kalau yang mendukung itu, kalau contohnya tadi kantong plastik, akhirnya jadinya ada bisnis, gue lupa di negara mana, dia jadinya bisnisnya adalah menyewakan si kantong plastiknya itu. Iya. Gitu. Jadi kantong plastik itu sebenarnya nggak dimiliki oleh UKM tadi gitu. Kalau contoh tadi nggak dimiliki juga sama si customer. Jadi dia menyewakan. Jadi kayak misalnya kayak mungkin gue nggak tahu harganya berapa, tapi sebenarnya terus nilai yang dia bayar itu pastinya murah sama kayak harga kantong plastik biasa gitu. Terus tapi harganya sebenarnya segitu, tapi dia ada kasih angka deposit gitu. Gitu. Jadi deposit ini misalnya 5.000, jadi lebih gede. Tapi dia jamin nih kantong ini mungkin bukan plastik atau kain atau apalah gitu, bisa dipakai terus. Jadi tiap kali lo belanja ke UKM ini lo pakai terus nanti UKM-nya juga diajak sama dia kalau pakai ini dia bisa dapat diskon karena lo sebenarnya juga nggak keluar lagi buat uang plastik, lo cuma keluar di biaya awal doang gitu. Terus nanti ini akan dipakai terus. Nah, deposit tadi itu ketika akhirnya si kantongnya rusak, kantongnya boleh dibalikin ke si bisnis ini. Nanti si bisnis ini cuma kayak ngejahit lagi atau apalah gitu, dan depositnya dia dibalik gitu. Gitu. Tapi jadinya selama durasinya dia make, dia sebenarnya kayak bayar plastik kayak biasa gitu. Gitu, dan depositnya dia balik gitu. Memang ini tetap akan jadi sesuatu yang aneh, cuman kayak ngapain sih tambah bikin repot aja kalau bukan dilakukan di Bali yang emang nggak boleh pakai kantong plastik gitu. Jadi emang policy itu harus jadi enabler-nya itu ya.
Dan emang kalau misalnya pengen langsung ideal, itu susah sih, soalnya isu sustainability itu kan banyak banget, dan shiftingnya itu harus pelan-pelan. Iya. Gitu. Tapi gue pernah ngobrol, dan sertifikasi atau contoh-contoh bisnis yang kayak gini sebenarnya makin lama makin banyak, seru banget kalau dibikin katalognya. Contoh sertifikasinya itu B Corp. B Corp. Gitu. B Corp itu singkatan dari Benefit Corporation. Bentar ya, ini kayaknya mau lewat. Ini gue mau lewat di belakang gue, jadi gue matiin dulu kamera gue. Siap. Iya, nah B Corp itu dia perusahaan yang harus menunjukkan kalau impact benefit dia itu lebih besar daripada impact negatif dia. Gitu. Dan ini makin lama metode pengukurannya makin lengkap, begitu. Bisa ngitung dari life cycle analysis, bisa ngitung dari carbon footprint. Nah, dia harus bisa membuktikan kalau benefitnya dia, baik ke lingkungan ataupun ke sosial, itu lebih besar daripada negatifnya dia. Nah, sehingga dia bisa dapat B Corp. Dan ini makin lama makin prestisius sih, sepenglihatan gue si B Corp ini. Jadi makin banyak yang ngejar. Nah, verifikasinya juga cukup ketat. Ini salah satu upaya yang menurut gue jadi pembuktian kalau bisnis yang making benefit secara keseluruhan, gak cuma profit, jadi juga untuk planet dan people, itu bisa sustain, gitu. Bisnis sendiri bisa sustain. Contoh lain tuh mungkin apa ya? Tapi yang tadi lo bilang itu emang bener banget soal keuntungan ataupun kerugian ekonominya. Nah, tapi kalau misalnya si pemilik bisnisnya melihat proses bisnis secara keseluruhan, biasanya hal-hal yang negatif itu muncul karena biaya yang di-externalize. Jadi externalize cost gitu. Contoh, kalau di skincare nih misalnya gue memproduksi dengan bahan-bahan yang tidak natural, artifisial, terus berbahaya untuk badan. Sebelum customer gue kena impact itu, yang kena duluan adalah sebenarnya staff gue, gitu, tim produksi gue. Karena mereka yang numpuk barang-barang itu di gudang kita, gitu, berurusan dengan barang-barang berbahaya itu ketika proses produksinya. Itu sebenarnya yang akan kena duluan dampak buruk itu adalah mereka. Jadi akhirnya mereka akan sering sakit, gitu. Dan jadinya mereka keluar biaya untuk pengobatan segala macam. Kinerja mereka jadinya turun. Nah, ini hal yang biasanya sering nggak terhitung. Atau memang ya nggak dihitung karena yang bayar bukan mereka. Yang bayar biaya berobat mereka tetap karyawannya sendiri, gitu misalnya. Nah, ini akhirnya jadi bisnisnya yang memang tidak bertanggung jawab, gitu. Itu kalau udah sampai ke situ, kayaknya kalau pemilik bisnisnya jadi tinggal punya, gue mikirnya terhadap pemilik bisnis yang masih menjalankan bisnis seperti itu, rasanya dia cuma dua sih, antara dia nggak tahu kalau bisnisnya menghasilkan dampak senegatif itu, atau yang kedua, dia jahat. Iya sih, iya betul-betul. Gue, apa ya, kadang-kadang sih mungkin ada orang, kayak misalnya ini deh, kayak gue sempet kesel banget tuh sama yang kasus kebakaran hutan tahun lalu ya. Kasus hutan tahun lalu di Sumatera gitu ya, atau di Kalimantan juga gitu. Itu kan sebenarnya salah satu trigger utamanya adalah trigger bisnis kan, karena dia mau melakukan untuk pembabatan lahan yang lebih murah, dia membakar hutan gitu kan. Terus gue mikir apakah segitunya ini bisnis gitu, apakah segitunya dia mencari profit dan atau menurunkan cost sampai mereka rela membakar hutan dan merugikan begitu banyak orang gitu kan, satu kota gitu di Jambi itu jelek banget udaranya atau di mana gue lupa gitu ya. Apakah dia jahat kayak gitu? Cuman kadang-kadang gue juga nggak ngerti sih apakah ada pertimbangan, apakah
apakah dia benar-benar jahat? Karena nggak mungkin juga ada orang purely, gue nggak tahu ya, maksudnya dalam konteks, mungkin ada ya, cuman dalam konteks mereka menjalankan bisnis, mempekerjakan orang, berusaha ada nilai sosial, pasti itu ada gitu. Cuma pasti ada tingkah laku atau tindakan di dalam bisnis tuh entah kenapa pasti merugikan orang lain gitu ya, baik itu skalanya kecil ataupun skala besar. Misalnya tadi kalau kita ngomongin yang tambang, itu pasti ada kayak gitu. Walaupun pasti mereka secara nuraninya, sudut pandang atau apa ya, bayangan gue terhadap cara berpikir mereka mungkin menilai kontribusi positifnya jauh lebih besar daripada efek negatif yang mereka timbulkan dari bisnis yang mereka jalankan, bisnis buruk yang mereka jalankan gitu kan. Misalnya dengan membakar hutan, oke lah merugikan ini, tapi mungkin hasil tanamnya nanti bisa membuat, atau misalnya tambang lah yang gampang gitu ya, merusak lingkungan iya, tapi nanti gara-gara hasil tambang mereka bisa menghasilkan energi yang bermanfaat bagi orang yang lebih banyak. Gue rasa mereka pasti atau mungkin ya memiliki dilema-dilema pemikiran seperti itu. Jadi akhirnya dalam kontemplasinya mereka ini dalam membahasakan ke mereka ya, mereka mungkin akan berpikir seperti itu sih. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, ini jahat di satu pihak gitu ya, tapi sebenarnya manfaatnya jauh lebih besar gitu. Nah itu yang jadi sulit sih sebenarnya kalau kita ngomongin yang tadi kita ngomongin, dan menurut gue mungkin dan gue dukung tadi ya juga, sebenarnya mungkin pengetahuan kayak yang tadi lo cerita itu jadi insight yang menarik banget. Gue nggak tahu tuh ada model bisnis kayak yang dilakukan oleh Philips kayak gitu, atau tempat sampah kantong plastik bisa disewain. Artinya mungkin pendekatan yang paling rasional ke bisnis adalah pendekatan model bisnis, bener sih, pendekatan model bisnis yang lebih menarik untuk gimana caranya sustainability bisa tetap terjaga di bisnis mereka, tapi juga tidak mengurangi profitnya gitu. Karena gue yakin yang punya value menjalankan bisnis dengan tujuan untuk sustainability itu sedikit. Jauh lebih banyak orang yang ya gue bikin bisnis untuk untung kan, berarti memang diterima itunya. Tapi yang pendidikan atau pemahaman orang-orang terhadap itu juga penting sih. Jadi ya itu sih, kecuali memang masyarakat juga udah aware, jadinya si pihak bisnis rela membikin pihak bisnis pasti willing to bikin dengan harga lebih mahal. Anggaplah misalnya kalau dengan produksi yang lebih sustain gitu, harganya jadi lebih mahal, tapi masyarakat udah siap dengan harga yang lebih mahal, pasti jadi ya itulah, mungkin nanti jadi telur dan ayam tuh, mana yang lebih dulu yang ini yang minta, yang ingin kayak gitu. Tapi gue rasa sih, makanya mungkin trigger yang tadi bener juga lo bilang ya, kalau enablernya pasti policy sih. Kalau policy udah berbicara kan udah jadi legitimate ya apa yang dilakukan gitu. Dan udah jadi kalau pihak bisnis pasti kan bisa berkreasi sesuai dengan ruang lingkup yang dikasih gitu. Nah, tapi memang sebelum ada policy, menurut gue juga kadang kalau tadi gue jadi teringat nih tadi pas lagi lo bilang orang yang bisnis dengan motivasi sustainability pasti sedikit banget. Kadang gue juga khawatir dengan branding sustainability ini yang terlalu jelimet dan lain-lain, itu justru membuat dia jadi seperti menara gading yang nggak akan nyampe-nyampe, yang terlalu ideal gitu. Sebenarnya menurut gue sih asalkan lo kenal dengan tiap-tiap stakeholder lo gitu dalam bisnis lo, dan lo peduli sama mereka, sebenarnya lo udah pasti udah akan lebih sustainable dengan sendirinya gitu. Tadi misalnya lo care sama karyawan lo, pasti lo jadi perhatiin dia safety apa enggak, karena lo juga mempertimbangkan itu sebagai bagian penting dari bisnis lo. Lo pertimbangkan customer lo juga, itu juga bagian penting dari bisnis lo. Yang lama-lama kalau lo ignore mereka, lo tahu lo pasti akan kena getahnya gitu di depan. Dan jadi nggak perlu ngomongin isu sustainability-nya. Tapi kalau jadi sekedar sustainability itu perbuatan baik gitu. Iya, kadang gue baru mau ngomong kayak hati nurani. lebih mendasar lagi dong ini ya berarti. Tapi jadi kalau misalnya makin luas lo kenal sama stakeholder lo, maka makin sustainable menurut gue lo.
makin lo mempertimbangkan mereka karena sebenarnya dalam bisnis itu stakeholder kita banyak gitu, dari supplier kita. Kalau kita makin mempertimbangkan lebih jauh dari apa yang cuma kita lihat sehari-hari, sebenarnya kita akan makin sustainable gitu. Itu menurut gue otomatis dengan sendirinya. Nah, yang bahaya memang kalau kitanya jadi serakah gitu, jadi rakus, hatinya tertutup, hatinya membatu gitu. Dan kalau tadi terkait yang tadi kebakaran hutan di Jambi, ya moga-moga orang decision maker-nya emang nggak jahat. Moga-moga dia hanya sekedar nggak tahu kalau keputusan bisnisnya berdampak sebesar itu. Sekarang dia pasti jadi tahu stakeholder-nya dia ternyata nggak cuman karyawannya dia dan customer dia, tapi stakeholder juga orang Jambi seluruhnya, mungkin orang Singapura. Itu bisa dikatakan itu stakeholder-nya dia gitu sebenarnya. Nah, yang gue bilang jahat itu contohnya nih, kalau di industri fashion tuh ada dokumenter The True Cost. Udah lama ya? Ya? Iya. Ya udah lama. Itu kan di Bangladesh kalau nggak salah. Yang pekerjaannya itu tukang jahitnya semuanya rame banget, satu lantai berlantai-lantai lah malah dalam satu gedung itu. Dan pekerjanya udah bilang, gila ini gedungnya kayaknya bentar lagi roboh nih, ini udah kelihatan retakan-retakan apa segala macam. Tolong diperbaiki dulu lah gitu, baru kita kerja lagi. Terus pemilik bisnis bilang, nggak bisa, gue baru terima orderan nih segini, nggak bisa telat kerjanya terus besoknya plazanya rubuh. Terus ya ratusan orang meninggal gara-gara keputusan dia untuk ngejar cuan. Itu pas pada saat dia diingatkan dan dia serakah, itu udah wah, itu ngeri banget sih kalau kita jadi pebisnis yang kayak gitu. Iya betul. Iya jadi mungkin ada iya gitu sih. Mungkin ada keputusan-keputusan yang ternyata orang itu sadar dampak negatifnya atau yang tidak sadar ya. Iya. Tapi gue selalu berpersepsi atau gue selalu berpandangan sebenarnya mungkin kalau di circle gue atau mungkin yang sebagian besar lah ya, tidak ada benar-benar yang purely berniat jahat sih. Mungkin tidak sengaja. Gue selalu berpikir atau mencoba positif bahwa tidak ada yang kayak gitu. Justru gue senangnya sama mendukung bisnis-bisnis baru, karena mereka jadi datang dengan mindset yang lebih segar, gitu, dengan value-value yang lebih relevan gitu dengan dunia sekarang, gitu, dan lebih agile untuk bisa pivoting sini-situ segala macam sebelum bisnisnya udah terlalu susah untuk diutak-atik. Nah, jadi kalau teman-teman ya kita yang berusaha untuk berbisnis ini atau yang memang sudah berbisnis dan masih bisa diinstal mindset yang bagus tuh bagus banget gitu. Dan iya sih, gue ngerasa di sustainability ini harusnya sangat mendukung ekonomi lokal. Yang lo lakukan apa lagi nih yang ada secara langsung maupun tidak langsung untuk menuju itu? Yang secara nggak langsung, gue terlibat ini mendukung penyebaran teknologi precious plastic namanya. Jadi ini ada komunitasnya, ya precious plastic ini hasil kegemesan, ini kayaknya mungkin dulu masih mahasiswa desain produk, namanya Dave Hackens dari Belanda. Dia gemes sama yang namanya plastik. Tapi contoh karya dia yang mungkin lebih nyampe ke lo, Phoneblox deh kayaknya. Phoneblox? Phoneblox itu konsep HP yang modular, jadi kameranya bisa diganti, baterai bisa diganti, Iya. Nah, ini dari orang yang sama. Iya. Gitu. Iya, beberapa tahun yang lalu ya sempat ini ya, sempat rame ya. Dan Google juga kan kalau nggak salah ya konsepnya. Iya, dia sempat Phoneblox ini diadaptasi sama Google, tapi project yang sama Google-nya di shutdown sama Google. Nah, yang precious plastic ini adalah kegemesannya dia yang lain. Dia gemes karena plastik tuh merajai kehidupan kita. Jadi memang plastik jadi sangat berharga, makanya dia memang namain konsepnya dia ini precious plastic. Cuman untuk plastik ini yang precious, terus kemudian dibuang-buang orang, jadi bertebaran di pantai, masuk ke laut, itu jadinya nggak precious lagi. Dan sebenarnya nggak perlu kayak gitu, tapi sayangnya kalau kita mau mendaur ulang, kita harus bergantung sama pabrik-pabrik skala besar yang investasinya juga tinggi. Nah,
dia ngulik itu sehingga dia membuat mesin-mesin kecil untuk daur ulang plastik gitu. Dan ini mesin-mesinnya benar-benar kecil lah dibandingin mesin-mesin yang perlu miliaran di industri plastik. Dan teknologinya dia bikin blueprint-nya dia taruh online di website preciousplastic.com. Jadi orang bisa download dan dia upgrade terus gitu teknologinya berdasarkan feedback dari orang. Yang terakhir-terakhir ini dia yang dia upgrade nggak cuma teknologinya lagi tapi model bisnisnya. Dia ngasih tahu orang, lo kalau mau ngerjain ini biar lo nggak rugi, lo bikin bisnis begini. Nah, salah satu yang gue dukung, beberapa sih yang gue dukung terkait ini adalah gue tempatkan satu di Pulau Simelu, yang tadi di tempatnya Aluan. Aluan tadi, terus bikin juga di Sabang. Dan yang dua ini tuh mesinnya benar-benar hanya oven aja, jadi oven bekas pun bisa. Terus karena di tempat-tempat kayak Sabang dan Simelu ini nggak ada pemulung kayak yang kita lihat di kota-kota di Jawa gitu, karena nggak ada pabrik daur ulang yang dekat. Sebenarnya botol AMDK tutupnya itu masih bisa didaur ulang. Secara teknis bisa, tapi akhirnya di sana jadinya secara ekonomis tidak bisa didaur ulang karena kalau lo mau ngantar ke pabrik terdekat aja udah ada ongkos transport yang udah lebih besar daripada lo ngumpulin satu kapal penuh gitu misalnya. Jadi lo mesin di sana untuk biar mereka bisa mendaur ulang sendiri. Daur ulang sendiri. Dan akhirnya daur ulang sendirinya itu mereka cetak jadi barang-barang kebutuhan mereka sendiri. Misalnya mangkok, gitu. Nah, yang tempat lain yang secara tidak langsung nih. Jadi ada namanya Baraka Nusantara punya perkebunan kopi di Rinjani di Lombok. Terus mereka juga ngelihat nih masyarakat ini juga banyak pakai plastik dan di sini nggak ada daur ulang plastik nih. Usaha gue juga menghasilkan plastik juga. Jadi ini dia pengen cari caranya dan akhirnya dia install si Precious Plastic ini. Gue datang, terus ya gue bantuin training gitu. Terus mereka jadinya menghasilkan karena bantuan Baraka Nusantara juga fashion accessories dan fashion accessories mereka dipakai di Indonesia Fashion Week berapa bulan lalu gitu di Jakarta. Kayaknya gue pernah baca ininya beritanya tuh ya. Nah ini sebenarnya banyak lagi contoh-contoh yang lain yang juga bukan precious plastic. Ada di Chili namanya Buro, tulisannya Bureu. Itu mereka bikin jala ikan jadi papan skateboard. Terus itu udah laku banget tuh. Gue mau nanya dulu, kalau lo kan dari tadi ngambil referensinya kebanyakan di luar ya, dan lo juga tergabung di organisasi-organisasi ataupun mendukung gerakan-gerakan yang ada di luar. Kalau yang dari lokal sendiri, inisiatifnya ada nggak sih sebenarnya yang concern ke sini gitu? Apa karena masih terlalu sedikit atau bagaimana gitu? Masa sih dari tadi gue banyak yang keluar? Iya, kayak misalnya ngikut yang maksudnya misalnya di Indonesia tapi punya orang luar gitu ya. Iya, apa yang misalnya yang circular gitu itu kan punya orang Prancis sebenarnya. Terus juga lo join di situ sebenarnya gara-gara ngikut di incubator network yang mana sebenarnya orang dari inisiatif dari luar gitu kan. Lo representatif di Indonesia ataupun yang tadi Precious Plastic sebenarnya kan dari orang Chili kayak gitu kan. Apakah karena gerakan itu di Indonesia tidak terlalu banyak atau belum terlalu besar sehingga orang-orang belum terlalu aware kayak gitu? Yang pasti sih gue nggak tahu banyakan yang mana karena belum ada sensusnya ya. Tapi memang agak susah mencari jarum di antara tumpukan jerami. Kalau nyari inisiatif-inisiatif yang kayak gini dibanding startup lain yang di Indonesia gitu. Karena tiap kali pasti lo lebih terekspos lah. Kalau startup di Indonesia itu kan mindsetnya ya harus apps gitu. Iya ada. Iya. Kemarin gue di Backcraft tahun lalu kan ini lagi ya ngikut lagi. Yang kalau yang di Bandung itu sebenarnya ada beberapa yang menurut gue cukup menarik dalam konsep mungkin mereka narasinya belum ngomongin sustainability living ya ataupun apa. Tapi gue rasa mereka arahnya udah ada ke sana. Misalnya
dengan yang simple pemanfaatan barang bekas kayak gitu-gitu, ternyata dia berdasarkan riset mereka dan udah beberapa kali project kan udah berhasil mengumpulkan misalnya baju-baju bekas ataupun tas anak sekolah bekas untuk dikasih ke yang tidak mampu kayak gitu, atau dijual dengan harga murah kayak gitu. Misalnya harga tas, harga baju dijualnya 5.000 oleh mereka. Itu kan maksud gue udah ada arah-arah ke sana, dan mereka bukan cuma di fashion atau di pendidikan, tapi juga mulai ke yang lain, ke makanan atau segala macam. Kalau inisiatif secara praktikalnya ke bisnis secara langsung sih menurut gue udah lumayan banyak ya. Tahun lalu selain yang di Bandung kan ada di Depok, gue juga mantau sedikit-sedikit lah, ada di beberapa kota kayak gitu ya. Udah cukup banyak sih, cuman maksud gue apakah ya kayak tadi mungkin inkubator yang concern terkait dengan lingkungan di Indonesia mungkin belum ada kali ya, atau belum terlalu besar untuk tercium, jadinya orang yang punya inisiatif yang ada irisan ke sana atau arah ke sana belum aware gitu, dan jadinya ya biasa aja gitu ya, belum terlalu. Sebenarnya kalau dibilang belum ada sih ada, tapi memang hampir semuanya itu adalah representatif dari luar gitu. Dan makin lama makin banyak. Jadi beberapa kali LinkedIn gue di kontak sama orang asing gitu, terus dia bilang, gue pengen masuk ke Indonesia nih, pengen ngurusin ini, menurut lo gimana? Landscape di Indonesia itu kayak apa sih untuk urusan ini? Banyak banget orang yang masuk ke Indonesia untuk urusan khususnya sampah plastik, karena Indonesia kan udah terkenal sebagai penghasil sampah plastik terbesar ke lautan kedua di dunia. Dan itu bikin banyak banget orang datang ke Indonesia ngurusin itu. Dan banyak juga investor sebenarnya mencari teknologi apa yang bisa diterapin di Indonesia buat ngurusin itu sebelum direplikasi ke tempat lain, karena Indonesia jadi pilot yang bagus gitu untuk teknologi kayak gitu. Kalau tadi lo nanya contoh-contoh lain sih yang lokal banget, sebenarnya salah satunya itu ada Robris Gallery, gue lupa namanya, Robris Gallery apa Robris Art di Surabaya. Kalau ini emang bikin anak-anak Jawa Timur, CEO-nya dari Jember. Mereka mencari cara untuk mendaur ulang plastik yang akhirnya mereka menerapkan teknologi yang si precious plastik ini dorong juga, tapi mereka ngulik-ngulik sendiri lagi, jadi mereka ada modifikasi mereka sendiri. Sekarang mereka udah berhasil bikin filamen 3D printing dari daur ulang plastik. Gitu, dan itu hasilnya udah mereka ekspor. Oh iya, keren. Oh iya, gue juga jadi ingat, gue tuh punya temen yang kerjanya sertifikasi perkebunan sih dan pertanian, dan dia juga salah satu concernnya, tapi memang untuk ekspor kayak gitu ya. Jadi salah satu concern kalau untuk produk ekspor memang salah satunya tadi ada parameter sustainability-nya juga. Misalnya di pekerjanya seperti apa gitu ya, level-level petaninya bisa mempekerjakan apakah ada yang di bawah umur atau apa. Gue lupa sih, ada beberapa parameter yang detail. Ya cuma mungkin belum ada wadah gedenya atau yang belum terlalu muncul kali ya. Menurut gue itu mungkin bisa salah satu inisiatif yang kita bisa jalanin bareng. Kalau ngomongin inkubator ataupun misalnya lo ada network ke situ, gue mungkin network ke teman-teman startup ini mungkin bisa dipertemukan di situ tuh, kita bikin inkubator. Ayo banget. Iya, ayo kita seriusin yang tadi ide untuk menginkubasi bisnis-bisnis. Temukan network ini. Iya, menurut gue karena mungkin kalau ngomongin dari sisi marketnya mungkin ada, dan juga dari sisi supply-nya ada, dari sisi demand-nya ada, cuman wadahnya mungkin belum ada kan. Kalau misalnya sekarang yang setahu gue udah ada inkubator kayak startup energi, khusus energi. Kalau kita ngomongin bidang ya, ada yang khusus untuk misalnya finance atau fintech kayak gitu-gitu. Menurut gue ini jadi isu yang sebenarnya cukup seksi gitu ya. Tapi dan concern orang banyak gitu, udah sering jadi omongan lah bahwa lo harus bikin bisnis nggak cuman profit tapi impact juga. Impact tuh bisa dipetakan sosial, lingkungan dan segala macam. Cuman menurut gue mungkin belum ada yang itu ya, yang benar-benar. Makanya tadi gue sempat nanya, apa di Indonesia udah ada belum sih yang concernnya tinggi ke situ gitu.
sebenarnya pas lagi berapa minggu lalu gue ditawarin sama The Incubator Network tadi untuk jadi local advisor untuk Siklus Refill, itu menarik banget karena selain Siklus Refill juga ada 9 yang lain. Nanti gue bisa share ke lo deh 9 yang lainnya itu kayak apa, siapa aja, mereka ngapain. Dan gue sebagai local advisor itu gue satu tim bareng sama 2 yang lain. Kalau yang lain disebutnya mentor, mereka emang biasanya lebih fokus ke operasional. Sama satu lagi fokus ke bisnis. Gitu. Orang Indo itu? Enggak, hanya tergantung lokasinya karena ini nama program dari The Incubator Network Plastic Data Challenge. Terus kayaknya global. Jadi startup yang lain juga nggak ada yang di Indonesia deh, setahu gue. Startup yang lain startup yang ada di sini cuma Siklus Refill aja. Jadi yang lain itu banyak sih dominan dari Singapura karena di Incubator Network-nya ini sendiri yang manage tuh yang di Incubator Network Singapura. Tapi startupnya ada dari California, ada yang dari Thailand gitu. Kayaknya dominan sih tetap Asia, juga termasuk India. India kayaknya ada beberapa. Itu yang bikin gue gemes memang nih di Indonesia nih harusnya ada nih, makin banyak nih gitu. Iya. Gue rasa kan paling nggak lulusan, kalau kita ngomongin berdasarkan track record lo, lulusan TL kan tiap tahun banyak kan. Iya, dan gue melihat nggak ada satu persennya. Sebenarnya banyak, cuma belum kelihatan atau sebelum itu sukses, akhirnya mereka keburu kerja yang lain jadinya. Iya. Betul. Gue baru ngobrol sekitar 2-3 mingguan lalu sama salah satu teman lulusan TL juga, yang sekarang dia tinggal di Norway. Nah, dia sendiri di sana tuh baru bikin startup yang berhubungan sama food waste dan baru dapat investment berapa ya, 1 juta kron gitu karena dia di Norway dari inkubator di sana gitu. Iya, yang tadi juga yang gue bilang itu tadi juga dia ada arah ke food waste juga, yang tadi gue bilang ada ke pakaian, buku-buku atau tas bekas kayak gitu sih. Gue lupa cuma namanya, nanti bisa ini lah. Iya nih, ini obrolan kita menarik banget sih sebenarnya ya. Maksud gue, paling nggak bagi gue ya, gue nggak tahu nanti yang dengerin apa terlalu mengawang-awang. Cuman menarik maksud gue karena mungkin ya tadi kalau gue sudut pandangnya sih memang terlalu, kalau kontekstual ngomongin bisnis, gue tuh selalu berpihak pada bisnis itu sendiri gitu sih, jadinya mencoba berpihak pada bisnis itu sendiri dan mungkin kadang-kadang udah ada beberapa orang yang komen ke gue lo kalau ngomentarin bisnis kok kayak tidak percaya sama sosial bisnis sih, yang kayak gitu-gitu lah. Udah beberapa. Cuman gue mencoba realistis dan mencoba melihat dari sudut pandang yang lebih banyak orang. Kan mungkin ada orang yang concern dengan sosial bisnis gitu ya. Cuman pada kenyataannya kan lebih banyak yang tidak. Pun tadi kenapa gue bilang yang peduli dengan sustainability living ataupun ya gerakan ini lah ya gitu. Itu banyak, tapi pasti lebih banyak yang biasa-biasa aja gitu loh, melihat ya. pada umumnya. Gue jadi pengen nanya sama lo deh. Ini walaupun durasi kita udah panjang ya, gue nggak tahu nih. Gue baru ingat kemarin yang terpanjang yang gue upload kemarin hari Senin tuh, itu 2 jam lebih. Nah, jadi kebetulan bini gue itu bini lu TL juga ya? Enggak, dia arsitek sih. Oh, okay. Dia arsitek ITB, tapi S2-nya dia ngambil manajemen di UGM. Nah, tesisnya dia itu tentang social return on investment. Oh iya, lu pernah cerita pas lagi backup itu kalau nggak salah. Oh iya, gue malah nggak inget. Pas lagi sekilas. Ya, terus sekitar tahun 2014-an gitu, gue juga pernah datang workshop yang waktu itu workshopnya cukup rame, didatengin orang dari Shujok tentang impact investment gitu. Nah, sepenglihatan lo nih, ada nggak sih impact investment itu? Jadi investor yang mencari bisnis untuk diinvest dan yang dia lihat tuh bukan cuman financial return tapi juga impact. Jadi di pitch deck-nya si startup ini akan nulis gitu. Dia memberi dampak penghasilan tambahan untuk berapa orang, memberi dampak konservasi hutan berapa tahun, gitu. Concern sih meningkat terus-menerus ya tiap tahunnya, dan selalu jadi parameter ya, impact apa yang udah lo berikan kepada
kepada society gitu. Dalam tataran praktis di pitch deck pasti dituliskan kalau sekarang lo mau pitch kemanapun atau startup apapun, dalam kapasitas gue misalnya nge-mentor ataupun dalam kapasitas gue sebagai menjalankan bisnis sendiri, pasti selalu gue sampaikan. Karena memang satu sisi memang karena sebagai bisnis pasti punya impact sosial. Yang kedua, dalam konteks kalau kita menyampaikan pitch kan untuk menggait investment atau menggait user atau menggait klien, pasti nilai-nilai itu kita kan hubungannya sama manusia kan, bukan sama bukan sama itu bagian dari story ya. Bagian dari story, dan itu jadi hal yang menarik. Walaupun kadang-kadang overuse dalam artian jadi gimmick sih sebenarnya. Jadi lo sebenarnya tidak impactful banget, tapi lo mainkan data. Makanya sekarang kan sebenarnya kalau kita ngomongin salah satu profesi yang lagi naik kan data science ya, ataupun data engineer lah, atau pengelolaan data lah secara umum. Sebenarnya itu kan sisi engineering sedikit atau sisi scientist sedikit dan sisi marketing juga, karena kan kita bisa mengutilize data yang kita miliki jadi konten marketing sebenarnya. Cuman pada ujungnya sih kalau gue bisa bilang sekarang, industri ini kan sebenarnya kalau kita ngomongin pitch atau metodologi startup, ujung-ujungnya kan investment strategi kan, atau investment strategi itu sih purely masih melihat unsur bisnis, walaupun tadi udah mulai disinggung impact lo seberapa banyak, cuman parameter paling utama tetap parameter bisnis. Kecuali mungkin memang karena gue juga udah pernah ketemu orang-orang yang concern dengan sosial saja, dan memang secara kapasitas finansial dia mampu mensupport itu bisa terjadi, tapi itu biasanya ya perorangan jatuhnya. Ada salah satu startup, bukan startup ya, mungkin social enterprise juga ya di Bandung, di Indonesia sih ya, dia udah punya beberapa kantor di luar juga. Salah satu investornya adalah, dan mungkin bisa dibilang satu investornya adalah orang Malaysia atau Singapura gitu, yang memang social enterprise gitu loh. Jadi dia menggunakan kapasitas finansial dia yang besar hanya untuk mensupport ini, dan memang tidak memikirkan, bahkan bukan jadi top of mind lo harus profit. Jadi yang utama lah dampak sosialnya seperti apa. Itu tuh kalau secara perorangan gue rasa udah banyak sih. Cuman kalau secara kapasitas misalnya lembaga keuangan, pasti kayak venture capital itu kan maksudnya lembaga keuangan ya, pasti itu jadi parameter, tapi jadi bobot juga, tapi tetap akan melihat market size lo berapa sih sebenarnya. Terus juga ya gue kalau invest di sini bisa cabut dengan nilai berapa sih, kayak gitu. Yang sebagian besar yang terjadi di Indonesia sih kayak gitu. Apalagi dengan adanya kan udah kayak mulai agak bubble juga ya, jadinya orang udah mulai udah mulai realistis lah melihat yang berdampak kayak gitu, dengan dengan diimbangi dengan finance-nya seperti apa gitu. Ya salah satu ininya juga Yagi sendiri tuh berkompromi kok. Kita tuh sebenarnya udah mulai produksi sejak kami masih tinggal di Jakarta. Dan waktu kami masih tinggal di Jakarta itu banyak customer-nya itu yang emang orang luar, karena kita biasa jualan di Lipo Mall Kemang gitu. Ya kan ada apartemen yang banyak ekspatnya di situ. Waktu itu kita masih pakai packaging-nya itu paper. Jadi walaupun kita jualan lotion, tapi kalau lo beli kemasan itu kertas gitu. Nah, kita cari-cari kemana-mana di Indonesia nggak dapat yang bisa bikin kertas yang bisa jadi kontainernya lotion gitu. Adanya cuma di Amerika gitu. Jadi waktu itu kita order dari Amerika gitu, dan memang terus terang waktu itu harga kita paling besar HPP-nya dari kemasan gitu. Mahal kemasan daripada isi. Iya benar, lebih besar dari kemasan daripada isi. Dan waktu itu kita memang belum benar-benar ngitung carbon footprint-nya segala macam sih. Barangkali kalau dihitung juga akhirnya jadinya sayang gitu. Tapi itu masih belum dihitung. Cuman emang masih oke. Waktu itu di Jakarta kita masih bisa making profit dan masih growth gitu, karena demand-nya juga pas gitu. Tapi begitu kita pindah ke Aceh, yang ngirim dari Jakarta ke Banda Aceh aja masih susah gitu. Lu padahal di Banda Aceh ya?
Iya, padahal gue di Banda Aceh. Tapi bahan-bahan baku seperti alkohol itu kadang-kadang nggak bisa naik pesawat, jadi harus dikargo terus lama gitu. Gitu. Lo lebih stres lagi kalau dengar cerita tentang aluan tadi yang di pulau terpencil di Simelu, yang kadang kalau yang mereka emang nggak bisa ngirim pakai pesawat karena pesawatnya ada pesawat baling-baling yang kecil semua. Terus kalau lagi badai, kapal pun nggak nyebrang, jadi mereka punya bertong-tong minyak kelapa yang harus nganggur. Wah itu emang stres gila sih, tapi itu benar-benar bisnis yang sustainability mindset-nya kuat banget, jadi emang mereka benar-benar cari uang untuk fokus ke situ. Nah yang Yagi tadi akhirnya jadinya begitu kita pindah ke Aceh, kita switch ke plastik gitu, dan kita mengganti strategi kita adalah dengan kita ngasih tahu orang dan kita menyediakan tempat supaya orang tuh kirim balik packagingnya dia ke kita. Dan nanti ongkirnya kita kembalikan, packagingnya kita daur ulang gitu. Kita kerjasama juga sama pendaur ulang yang ada di sekitar kita gitu, yang aksesibel. Dan itu hitungannya udah masuk ke harga produk yang sekarang. Itu menarik juga sih sebenarnya. Tapi gue rasa yang lo inisiasi itu tidak diinisiasi oleh perusahaan-perusahaan besar kan? Maksudnya mengganti packaging lotion atau skincare dengan kertas itu itu kayaknya nggak ada ya? Atau ada? Di Indonesia kayaknya belum ada, jadi sampai sekarang mungkin gara-gara nggak ada, jadinya nggak ada yang bikin packaging dari kertas. Asli kalau ada startup yang bisa bikin itu sebenarnya demand-nya lumayan tinggi, banyak UKM dan komunitasnya walaupun niche, tapi kalau ketemu pasti profitable. Iya. Tapi lumayan menguntungkan. Lu tadi nanya dalam konteks investment itu karena memang lagi looking for investment dengan mindset seperti itu atau karena looking dan karena gue jadi waktu pertama banget gue dapat workshop tentang impact investment itu sekitar 2014. Dan jadi itu dari Shujok, dan Shujoknya ini katanya mereka ngumpulin investornya itu dari JP Morgan, dari mana, kebanyakan sih dari luar. Nah, tapi setelah itu 2014 habis, cuma setelah itu 2015, 2016, 17, 18 gue lebih banyak aktivitas gue sebagai konsultan. Gue nggak banyak ngikutin bisnis nih gitu. Paling sesekali banget bantuin backup gitu. Terus ya fokus ke Yagi, tapi gue nggak melihat landscape startup tuh kayak gimana sih hype-nya, terus investornya tipe-tipenya kayak apa. Jadi setelah 2014 gue penasaran sebenarnya makin besar apa enggak impact investment di Indonesia gitu. Ya makin besar sih, maksudnya awareness-nya makin besar, cuman ya tadi pemanfaatannya gue rasa ya di Indonesia pada kenyataannya sih masih terlalu banyak yang sifatnya apa ya gimmick tadi sih sebenarnya kalau gimmick jadi sekedar tambahan. Tapi ada gitu. Yang serius ada. Karena yang waktu di workshopin di 2014 itu, mereka udah punya set metrik apa yang acceptable, terus metrik apa yang ini mah kita tahu, ini lo cuma ngemeng aja gitu. Jadi metode pengukurannya itu juga udah ada yang standardized. Keren. Iya, keren itu. Ada kok, ada beberapa, bahkan kayak setahu gue tuh kayak L'Oreal juga mereka bikin kompetisi yang mengedepankan itu sih. Ya cuma gue juga nggak apa ya. Tapi itu lagi-lagi di luar sih sebenarnya. Kalau di kita gue belum melihat ya. Kayaknya gue sempat lihat ada di Surabaya atau di mana gitu di Instagram ya. Cuman nanti gue cek lagi deh, ada kayaknya ada yang concern ke arah sana, inkubator atau apa, gue agak lupa. Cuman ya kalau yang major sih masih tentu saja finance yang utama. Karena kan memang sebenarnya kalau ngomongin bisnis pasti kan ngomongin ya tadi tetap secara filosofi kan bisnis mencari keuntungan kan. Pasti itu kan di tingkat paling atas, impact-nya pasti impact sosial ataupun lingkungannya pasti dilihat juga di nomor 2-nya kayak gitu sih. Oke, thank you bro. Waktunya obrolan kita. Terima kasih juga ya udah, ini mau gue cut dulu ininya ya, recordingnya. Terima kasih juga yang udah dengerin sampai akhir. Semoga ada manfaatnya obrolan kita. Kalau mau follow Zulfikar, nanti gue akan taruh
Instagramnya cukup aktif di sana dia kayaknya. Iya, lu bikin podcast juga kan kalau nggak salah ya? Gue sempet Iya, lihat. tapi udah lama berhenti. Gue sempet dengerin kalau nggak salah episode apa ya, yang awal ya. Pokoknya lo baru rilis, lo taruh di Instagram tuh, gue sempet cek gitu. Oke, thank you sekali lagi. Makasih juga yang udah dengerin. Bye, sampai ketemu di episode berikutnya.